Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para siswa kelas 9A, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali setelah 2 pekan kita libur semester yang pertama ya. Semoga hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita, yaitu pada pelajaran tafsir ya. Kita akan melanjutkan pada tafsir surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Silahkan untuk buku paketnya atau buku pegangannya dibuka untuk menyimak ya. Insya Allah nanti di pekan berikutnya mata pelajaran tafsir juga sudah disampaikan secara offline. Jadi hari ini insya Allah akan kita bahas secara singkat saja. Baik, kita mulai ya. Ini surat Al-Hasyr ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baik, pembahasan singkat pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Pada ayat ini adalah yaitu menjelaskan tentang keutamaan kaum Ansor ya. Kaum Ansor siapa itu? Ada yang tahu? Ya, kaum Ansor adalah penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam. Ya. Di sini kaum Ansor mencintai orang-orang Muhajirin. Siapa Muhajirin? Iya, orang-orang yang berhijrah. Maksudnya siapa? Orang-orang Makkah yang pindah ke Madinah. Ya. Orang atau kaum Ansor itu dikatakan mencintai orang-orang Muhajirin tanpa mengharap balasan dari kaum Muhajirin. Jadi dengan kecintaan yang memang lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin dibanding dirinya sendiri, sekalipun dalam kesusahan. Ya, ini ada kisah dari Abdurrahman bin Auf, adalah salah satu orang yang berhijrah dari Makkah. Kemudian ketika sampai di Madinah, itu disambut oleh kaum Ansor. Dan pada hari itu juga dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' oleh Rasulullah SAW. Jadi Abdurrahman bin Auf itu di Makkah, Masya Allah, orang yang sangat kaya. Mungkin di sini dikatakan miliarder. Sangat kaya. Tapi semua hartanya ditinggal. Hijrah ke Madinah. Hanya berbekal uang yang dia gunakan untuk perjalanan makan dan pakaian yang ia pakai. Ketika sampai di Madinah sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya pun oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ternyata beliau juga orang yang sangat kaya di Madinah. Bahkan 2/3 dari perkebunan kurma di Madinah itu semua miliknya. Masya Allah, ini orang yang sangat kaya di Madinah. Maka ketika hari itu dipersaudarakan oleh Rasulullah, wahai Sa'ad bin Rabi', hari ini engkau aku persaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Rabi'? Baik ya Rasulullah, hari ini wahai Abdurrahman bin Auf, engkau adalah saudaraku, mari engkau ikut aku. Langsung diajak pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, ini kemungkinan belum kita miliki rasa ini. Bahkan kayaknya kita tidak punya rasa ini.
Jadi Sa'ad bin Rabi itu belum pernah sama sekali bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, baru sekali itu. Dan hari pertama bertemu langsung dipersaudarakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya dua rumah. Semuanya besar. Engkau menghendaki rumah yang mana? Kalau engkau menghendaki yang ini, maka yang tidak engkau pilih akan kutempati, termasuk semua yang ada di dalamnya. Jadi dua rumah besar itu suruh milih. Jadi enggak kowe tak kayak sing iki, tidak. Tapi dipersilakan untuk milih. Masya Allah ya ini ya. Kemudian aku mempunyai 2/3 perkebunan kurma di Madinah. Akan ku bagi dua. Engkau silahkan pilih yang mana, termasuk dengan tukang atau petani-petaninya. Engkau pilih yang mana? Bayangkan 2/3 pertanian kurma di Madinah hanya dimiliki satu orang, dan itu dibagi dua. Silahkan Abdurrahman bin Auf suruh memilih. Dan yang terakhir, aku mempunyai 2 istri. Sa'ad bin Rabi orang yang kaya, orang yang terhormat, tidak mungkin dia mempunyai istri yang biasa-biasa. Istrinya cantik, istrinya kaya, dan istrinya pasti anak-anak dari kerajaan. Berarti terhormat semua. Aku mempunyai 2 istri, silahkan engkau pilih yang mana, maka yang engkau pilih akan aku ceraikan. Masya Allah, ini luar biasa. Itsar, sikap mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya, padahal belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Kita saja yang mungkin dengan saudara kandung kita belum tentu. Kita punya baju baru, ini adik kamu tak kasih baju yang baru, aku nggak usah pakai baju baru. Apa ini kak, kamu tak kasih uang gini, aku nggak punya uang, nggak apa-apa. Kita belum tentu bisa memberi kepada saudara kandung kita. Tapi persaudaraan yang dihubungkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, memang dalam hati mereka mempunyai jiwa yang sangat luar biasa. Sifat itsar tadi, mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Tapi memang Abdurrahman bin Auf bukan orang yang mudah menerima bantuan dari orang lain. Baik, wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, terima kasih atas semua kebaikan yang telah engkau berikan, yang telah engkau tawarkan. Tapi jangan engkau tersinggung, aku tidak bisa menerima satu, atau mungkin di sini 1 rupiah ya, atau sepeser pun dari harta yang engkau tawarkan kepadaku. Luar biasa ini ya. Dia datang dengan keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Ketika ditawari kekayaan, tidak ada yang diterima sama sekali. Padahal itu halal, tapi tidak diterima. Dan makanya termasuk Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi penghuni surga atau akan masuk surga tanpa dihisab, tidak dihitung, langsung masuk surga besok. Salah satu keutamanya adalah ini, mempunyai sifat tidak bersandar kepada selain Allah. Dia yakin, ternyata apa? Setelah di Madinah beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun, sudah menjadi salah satu orang yang terkaya di Madinah. Memang Allah menakdirkan dia orang kaya. Walaupun tadi dia datang di Madinah dalam keadaan miskin, tapi ternyata hanya beberapa tahun sudah mempunyai beberapa toko di situ. Ya, ini bentuk keimanan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya tadi sedikit kisah tentang bagaimana kaum Ansor itu benar-benar mencintai kaum atau orang-orang Muhajirin, bahkan mereka pun ngalah kon milih sing endi. Dan keimanan mereka sungguh sangat luar biasa. Dan dalam ayat dikatakan wa mayyuqa suhanasihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah bebaskan dari sifat kikir, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia atau beruntung di akhirat. Dan di ayat yang berikutnya, maka doa yang sudah sering kita dengar, ini adalah doa dari umat-umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, ataupun orang-orang yang beriman kepada Allah untuk orang-orang mukmin yang terdahulu, yaitu Ansor dan Muhajirin tadi, yang mereka mempunyai keimanan yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang beriman awal di zamannya Rasulullah SAW. Ya,
Mereka mendoakan kepada mereka orang-orang awal yang sudah memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat mereka. Kemudian berlindung dari sifat dengki. Ya, terutama dengki yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Begitu ya para siswa kelas 9A rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi sedikit kisah yang bisa kita sampaikan dengan pembahasan di surat Al-Hasyr ayat 9 sampai 10 tadi ya, tentang bagaimana itsar, sifat mengutamakan orang lain daripada diri sendiri yang diberikan contoh oleh kaum Ansar kepada orang-orang Muhajirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh dari kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, orang-orang yang beriman sebelum kita. Semoga mereka senantiasa selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung pada pembelajaran yang berikutnya. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.